bilang beberapa industri, ya bukan hanya beberapa lagi, saya rasa ya mayoritas ya akan tutup ya, apalagi Jakarta ini kan merupakan kota jasa. Nah, sebagai kota jasa, bahwa modal utama daripada bisnis Jakarta adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia yang bergerak di Jakarta, disitulah menggerakkan berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi di DKI Jakarta. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak daripada masyarakat kita, ya mau tidak mau boleh dikatakan aktivitas bisnis di Jakarta sudah semakin terbatas sekali. Artinya bahwa memang berbagai aktivitas bisnis boleh dikatakan pada posisi yang sudah hampir stagnan, ya, kecuali kemungkinan 8 sektor yang diberikan izin oleh pemerintah. Tapi secara umum, apakah industri perhotelan, ya, yang disebut dengan hotel, restoran, kafe, transportasi, UKM, pusat hiburan, dan segala macam, ya itulah pusat-pusat pertokoan, mall. Nah, itulah selama ini yang menjadi salah satu pusat penggerak daripada ekonomi di Jakarta. Praktis itu tutup. Nah, dengan adanya perpanjangan PSBB ini, nah berarti semakin panjang lagi ekonomi Jakarta semakin stagnan dan tidak berputar. Nah, itu menjadi salah satu risiko kita yang kita hadapi, tapi bagaimanapun ini adalah salah satu alternatif kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang wajib kita ikuti, kita taati, karena bagaimanapun bahwa keselamatan masyarakat, keselamatan karyawan kita di atas segala-galanya, yang sangat-sangat kita harapkan adalah bagaimana agar tujuan PSBB ini cepat tercapai sehingga badai ini cepat berlalu. Itu yang Ya. menjadi harapan kita, Mas Gibran. Oh ya, Pak Sarman, kita tahu bahwa yang terpukul juga adalah sektor retail. Kita tahu bahwa ini biasanya di bulan-bulan menuju Ramadan, Lebaran, sektor retail ini mampu meraup pundi-pundi keuntungan gitu Pak. Tapi ini kita lihat nyatanya tidak seperti itu. Lantas bagaimana sebenarnya upaya apa yang dilakukan khususnya mungkin beberapa sektor industri yang memang harus ditutup begitu usahanya di selama masa PSBB ini. Apa yang dilakukan untuk tetap bisa menutupi kos produksinya? Seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat ya salah satu industri terbesar otomotif di Jakarta misalnya, ya itu sudah bahkan menutup pabriknya. Nah, memang kalau kita lihat bahwa industri makanan dan minuman sampai saat ini kan masih bisa beroperasi, ya, tetap memakai standar daripada protokol kesehatan. Karena bagaimanapun berbagai industri makanan dan minuman ini itu harus beroperasi karena itu menyangkut dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, bagi di luar non-industri itu ada juga memang yang mendapat juga izin dari Kementerian Perindustrian. Akan tetapi di luar itu memang praktis banyak yang tutup. Walaupun katakanlah terpaksa harus masuk, tapi itu sudah jumlah yang sangat-sangat sedikit. Dan itu hanya sektor-sektor seperti bidang-bidang produksi yang harus masuk dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas. Memang itu merupakan salah satu yang kita buat hanya bahwa sampai kapan kita mampu bertahan ini menjadi suatu tanda tanya, karena setiap industri itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari sisi cash flow-nya misalnya. Ya, kalau kita bicara industri UKM ke bawah, saya rasa mereka tidak akan mampu. Tapi mungkin kelas menengah ke atas, ya kemungkinan masih mampu. Tapi ini juga kalau tidak pasti ya sampai kapannya misalnya, ini juga menjadi satu kendala, Mas.